Selanjutnya misalnya ini kita isi datanya A1, namanya siapa? Udin. Safian. Safinan. Sapnan, satuannya apa? Botol. Satu. Harganya 2.000. Totalnya berapa? Sapnan ini apa ya? Pelembab muka. A2 apa? Aqua. Sedus berapa Aqua? BBM naik berapakah sekarang? Di mana 24? 24 ke sekarang? Biar apa kan dari 19. Ini contoh aja lu sana. Pasti. Lanjut. Bobungulan contoh aja kok. Safi. Sampo. Ya apa mereknya? Lanjut. Lanjut ya. Nggak usah banyak-banyak, 2 aja. Developer, Visual Basic. Nah, sekarang kita melakukan proses pencarian data. Ya, pencarian data. Proses penginputan data dulu atau pencarian data maunya? Input. Ini kurubah ganti ini deh. Border style-nya mana ya? Back style-nya. Ini ganti single mau enggak ya? Kalau non jadi gini, kalau jadi single, nah jadi gini. Kelihatan? Oh, bedanya. Nggak ada sih. Oke, sekarang kita proses pengisian data. Pengisian data, kalau selesai, rumus yang paling mudah diingat dulu. Selesai itu rumusnya N. Bisa? Kusep. Jadi kalau selesai dijalankan, dah N keluar. N. Tambah rumusnya di dalam ini. N. Tapi ada rumus lain. Kalau mau, ini ku kasih petik 1 ya. Maksudnya petik 1 kayak gini tidak aktif. Apapun yang di unload me. Me itu si form tadi ya. Ini namanya me, si form ini yang kita fokuskan. Bisa N, bisa unload me. Ketika di play, double klik dulu ini, baru di play. Selesai, keluar juga dia. Oke, lanjut. Nanti dicatat ya, dicoba dijalankan ya. Kemudian, melakukan proses pencarian data. Proses pencarian data, ketika diklik di sini, kita buka contohnya dulu, punya orang, biar kamu paham logika berpikirnya. Kita buka punya orang. Nih ya, mana punya orang? Ini ya. Nih, ketika diketik di sini A1 muncul. Diketik A2 muncul. Diketik A4 otomatis turun ke bawah. Artinya datanya tidak ada. Tinggal kita isi di sini. Namanya siapa? Sapnan. Jabatannya apa Sapnan? CEO. Alamatnya sama Rinda. 08 bla 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 bla, kelaminnya pria. Baru kita proses. Masuk ada? Oh, belum ada rumusnya. Belum selesai ini rumusnya. Nah, rumus pencarian data dulu, ketika dibatalkan kosong ya. Nah, rumus pencarian data itu di dalam ini. Ini rumusnya. Banyak kan? Ini kita ketik dulu. Rumus pencarian data, ini kita copy. Kalau mau lihat rumusnya record makro mana? Record makro ya. Cari. Control F. Temukan data. Ya kan? Temukan apa misalnya? A2. Option di mana? Diisi dari kolom B. Ya kan? With sheet formula log by column.
Oke, fine. Munculkan A2 kan? Baru kita close, baru kita stop. Kita lihat rumusnya di sini, edit. Nah, rumusnya ini dia. Ini rumusnya. Rumusnya ini kita sederhanakan sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Ini rumus pencariannya. Itu asal mualanya dari situ rumusnya. Nah, sekarang aku tidak mengajarkan kalian sejarah panjangnya, tapi aku mengajarkan cara menggunakannya. Kenapa? Karena sejarah panjangnya kalau diajarkan, mata pena langsung merah. Oke? Aku lanjutkan di sini, bikin rumus dulu. Atau kita copy paste, kita tempatkan di tempat kita. Karena aku tidak mau capek, aku copy paste. Pastekan di sini, klik oncengnya, paste, terus namanya kita sesuaikan. Kalau dia kode TX, ininya kode TX, ya. Kode TX sama ya. Kode TX dari sheet, kalau kita sheet apa? Sheet barang ya. Kita ganti sheet namanya barang. Dia mulai dari kolom apa? Kita mulai dari kolom B. Ini kita close deh ya. Don't save. Ini kita mulai dari kolom B. Terus ada lagi yang namanya kosongkan. Nih. Aku jelaskan ya. Yang pertama, atau aku gini, aku jelaskan dulu. Nih. Biar paham gimana caranya ya. Ini ku cut. Ini ku kesinikan. Biar ku jelaskan. Mudahan kamu paham sedikit. Nggak usah banyak-banyak. Oke. Sabar ya. Bisa kan sabar? Nih, lihat. Yang pertama. Ketika ini ku ketik. Ini huruf kecil ya. Ada rumus. Ketika ini diketik. Kita samakan dengan ini. Ada rumus namanya. Mi titik. Mi tadi kan unload mi ya. Mi itu si form tadi. Di dalam form isiannya apa? Ada namanya si kode TX. Sama dengan ucash. Buka kurung. Mi titik. Kode. Nah, karena ini sudah muncul, tekan tab aja di keyboard. Tab. Baru tutup kurung. Itu enaknya. Supaya apa? Ketika ini lu jalankan. Apapun yang huruf kecil jadi huruf ganal. Walaupun kita ketik. Ya. Paham? Jadi merubah huruf kecil menjadi huruf ganal, huruf ke besar. Itu namanya ucash, uppercase, merubah huruf menjadi huruf besar. Lanjut. Ini sedikit membahagiakan bagi kamu. Pertama, rubah dulu yang diketik jadi huruf kapital. Oke. Yang kedua, lakukan pencarian data yang sesuai dengan apa tadi? Yang sesuai dengan apa? Dengan yang diketik di kode TX. Paham maksudnya? Ketika di sini ketik A1, cari dia di sini A1. Ketika diketik A2, cari A2, memposisikannya. Bisa ngikutin? Pokoknya bisa aja. Ini karena kamu dasarnya nggak dapat, tapi semester 1, tapi nggak apa-apa. Nah, sekarang kita pakai rumusnya. Yang ketiga, ada rumusnya sebagai berikut. SBB, ya kan? Setting, ya kan? Misalnya apa ya kira-kira ya? Yang paling cantik di sini siapa? Paling cantik di sini Ardiansah kah? Betul, Pak. Ya sudah. Nggak usah pakai find column. Kita ganti find column. Set find. Set atau set cari. Ya kan? Cari ini bahasa kita. Ini variabel. Namanya variabel. Variabel itu sesuatu yang tidak diceritakan. Sama dengan pokoknya ketik aja lah. Paham enggak paham? Kalau di sini FD ya. Nah,
Aku ganti namanya cari. Aku lanjutkan dulu. Ambil dari worksheet. Worksheetnya apa tadi namanya? Barang. Tutup kurung. Ambil dari kolom apa yang kita cari tadi? Kode barang. Kolom pakai B, petik 2 B. Kemudian apa yang ditemukan? Find. Menemukan apa dia, Pak? Ini supaya enak, spasi, kasih underscore yang ini, baru turunkan. Paham maksudnya? Sudahlah. Ntar, lihat aja dulu ya. Ini aku naikkan ke atas, biar aku enak jelaskan. Karena aku nggak pernah mau ngingat rumus-rumus sebanyak ini. Apalagi kamu. Aku aja nggak mau ngingat, ya kan? Pelajaran ini bukan mengingat rumus. Kamu suruh ngaji ngapalin kitab suci aja nggak hafal-hafal, apalagi ngapal ini, ya. Nah, nih find, temukan apa? Temukan apa? Titik 2 sama dengan apa yang isi di dalam kode TX-nya. Jadi di sini bisa pakai mi, kita pakai mi titik kode TX titik isiannya. Pelu, bukan kode isiannya. Baru kita koma, hubungkan dengan, cocokkan dengan met cache, kita cocokkan jika benar, terus ngambil dari mana? Loop, ketik aja ya, look at titik 2 sama dengan XL wall, baru di sini tutup kurung. Tutup kurungnya 2 kali ya. Dah, jadilah seperti ini. Ini rumusnya. Cuman supaya bisa terturun ke bawah, nah dikasih dikasih apa? Enter atau spasi? Ini apa namanya? Nah, spasi. Terus apa? Ini ada minus yang tekan shift baru di enter. Supaya apa? Supaya si program ini aktif. Ini satu kesatuan, cuman diturunkan ke bawah. Paham maksudnya? Bapak, logika bahasanya tuh bahasa apa sih, Pak? Bahasa Visual Basic. Bahasa pemrograman Visual Basic ini. Ini kamu belum belajar. Terus bagaimana kita bisa mengerti itu? Ya makanya salin ulang. Usahain aja. Nanti salin ulang supaya paham logikanya. Cuman aku ngajarkan nih karena 2 minggu ini belajar logika. Ini agak berat. Makanya kalau kamu lapar makan. Jangan sampai kamu kelaparan. Oke, lanjut. Ketik aja ya pokoknya ya. Nah, jika datanya ada, jika si cari tadi itu tidak ada, if is nothing then, cari tidak ada datanya, is nothing then. Nah, langkah pertama, kita kosongkan datanya. Kamu ketik aja dulu di sini. Apa tadi? Mi titik kode nama apa aja tadi tuh? Nama TX, ya kan? Petik-petik, apalagi mi. Habis nama? Kode, nama, harga, Satuan. Habis itu? Jumlah TX. Habis itu? Harga. Nah, aku tinggal tekan tab aja di keyboard, nah, karena sudah ada. Sama dengan petik-petik. Apalagi? To. Sama dengan petik-petik, apalagi? Habis. Kodenya enggak, Pak? Oh, kodenya ketinggalan cuy ya. Ketinggalan cuy. Mi kode TX-nya enggak apa-apa di belakang. Sama dengan petik-petik mi titik ndang haru. Kode TX titik set fokus. Apa maksudnya? Lihat aja dulu. Enggak usah kamu paham. Jangan kemana-mana, tetap di bukan 4 mata. Kemudian di sini kita fokus ke rank petik 2. Ini mulai dari rank berapa kita? Rank berapa mulainya? B5. Kita fokusnya di atasnya B5, paling atas. B4. Oke, kita B4 kita kasih tanda petik 1 biar ada isinya. Petik 1 itu artinya phantom, ada tapi nggak kelihatan. Paham? Rank B4 titik buka kurung titik select. Apa gerang? Serius banar bubuhan nih.
Nih, maksudnya tag nggak ada datanya dia lari ke sini. Paham? Ketika diketik nggak ada datanya lari ke sini. Bisa? Sebenarnya yang ini nggak usah dulu kita pakai kode tag-nya ya. Nggak usah kita pakai kode tag-nya. Biar dia nggak kehapus. Ketika diketik ketika harusnya diketik ketika A1 harusnya muncul ya, lari ke sini ya. Nah, sekarang kita tambahi lagi rumusnya. Sabar, ini berat. Ya, ini berat. Kita turun. Tar. Mana contohnya tadi? Langkah selanjutnya, sabar ya. Aku tahu ini berat, makanya aku perlu ketawaan dulu kita. Nih, maunya di sini A4. Maunya ketika ndak ada datanya fokus ngisi ke isian paling kosong di bawah. Ya. Sementara punya kita tadi belum. Yang kita buat tadi. Kita kembali lagi ke sini. Mana sheet-nya? Ini ya. Kita coba jalankan, Pale. Ketik A3. Harusnya dia isinya ke paling bawah. Oleh karena itu ada satu rumus. Tambah lagi rank B4.select. Selection titik N SL down. Kamu ketik aja ini tugasmu select. Baru turun ke bawah satu langkah. Maksudnya apa? Coba lihat selection SL down. Ketika ketik A3. Nih, turun ke isian yang paling bawah. Itu namanya selection SL down titik select. Kita mau yang ke kosong ya. Turun ke bawah satu langkah. Rumusnya adalah begini. ATP cell titik offset titik 1,0 dot select. Baru kita jalan. Ketika di sini ketik A3 langsung turun ke bawah. Ini logika dasar nih. Ini memang agak berat ini karena kamu belum pernah dapat semester Oke. Maksudnya di dalam Excel proses perpindahan sheet apapun yang diklik di sini ya, sel ini yang fokus ini namanya sel 0,0 ya, logo kayak gini. Tanda phantom biar jadi angka 0,0. Maksudnya ini 0 baris, 0 kolom. Kalau turun ke bawah ini namanya 1,0. Kalau pindah ke sini 1,1 di sini. 1,1. Kalau ke sini jadi 0,1. Ini perpindahan sheet. Kalau di sini lagi mulai lagi dari dia 0,0. Jadi apapun yang fokus pertama kali ini namanya 0,0. Kalau ke atas sama dengan petik 1 minus 1,0. Kalau ke sini petik 0, minus 1. Selanjutnya ke sini. Di sini minus 2. Minus 2 lagi 0,2. Begitu ceritanya. Jadi aktif sel offset maksudnya perpindahan sel dari sel yang aktif turun satu langkah ke bawah. Paham? Coba kita jalankan di sini. Paham enggak? Oke, begini. Perhatikan baik-baik diperhatikan. Sabar, ini agak berat nih. Aku tahu kamu bahagia mata kuliah ini. Nah, enggak apa-apa, aku izinkan kamu simpan fotoku. Habis itu kamu bakar, kamu minum di kopi. Kalau lanjut Kapena. Pokoknya paham enggak paham lihat aja dulu ya. Sekali kamu dapat logikanya, enak kamu bakal ini mabuk kamu bikin ini terus pengen kamu kerjain. Bahasa Visual Basic ya ini. Button. Ini command buttonnya tes. Nah, tes. Ini kan tes ya.
Aku mau fokus ke sheet namanya sheet test. Ya, TC. Ini kan sheet barang. Ketika aku klik tes, aku mau fokus ke sheet tes. Rumusnya adalah sheet nama petik 2 TC ya. Dot select. Jadi ketika ini dijalankan, tag fokus ke sheet TC. Paham? Aku mau fokus pertamanya ke sel berapa nih? Tutup mata, tag D3 ya. Mau fokus yang 0,0-nya di D3. Kita fokus. Jadi ini rumusnya. Rank D3 dot select. Jadi ketika deploy tag, oh sudah dari tadi. Jangan. Pindah kemana-mana dulu ya. Ini pindah ke sini dulu. Coba kita jalankan. Kita klik, fokus ke sini. Paham kan? Aku mau D3-nya dikasih nilai. Rank. Kasih nilai aktif cell titik palui sama dengan misalnya di sini siapa yang kira-kira Sabnan. Namanya udah penyakitan ya batuk-batuk. Jadi kata tag muncul Sabnan. Ya kan? Terus aku mau ngisi di sampingnya Sabnan. Mau di sampingnya. Berarti aktif set. Sebentar. Aktif set value ini singkatan dari aktif set offset 0,0, bukan offset main bola ya. Nih ini rumusnya. Ayo ganti di sini siapa? Yang ngantuk? Ihsan. Play, Ihsan ya. Itu rumusnya 0, ambil ke samping. Aktif cell titik offset ke samping 0,1 titik value namanya apa? Siapa? Karim. Aktif cell offset 0,2 titik value sama dengan apa? Pena Kusuma. Lanjut. Aktif cell titik offset biar kamu tahu. Minus 1,0 biar kamu tahu. Value namanya siapa? Rian. Terus aktif cell titik offset 1,2 titik palu apa sih? Dah, coba kita jalankan. Terisi nggak? Terisi nggak? Tag. Paham kan? Ini 0,0, ini 0,1, ini 0,2, ya kan? Di sini 1,2, di sini minus 1,0. Paham? Paham maksudnya perpindahan sheet? Oke. Ini logika dasar. Logika dasar makro PBA. Makanya mata kuliah ini tidak semua orang bisa mengajar. Oh, termasuk salah satu dari 7 keajaiban dunia. Lanjut. Nah, sekarang kita melakukan pencarian data. Kembali ke kasus yang ini tadi ya. Kita ngambil data. Jika ketemu, else, kamu sudah tahu fungsi if? Ada else-nya enggak? Nah, kalau ini kan jika tidak ketemu ya. Jika ketemu, maka rumusnya tadi nih. Nih, fokus kepada rank tadi, kita select, baru ambil datanya. Kita coba ya. Direkam ke YouTube tadi nih.
Terserah kamu nonton apa enggak. Angga Kusuma Samarinda. Apa subscribernya? Rank 1400. Rank. Aku lupa tadi mau ngapain. Rank carinya huruf halus ya, cari titik address dot select. Beginikah tadi? Oh, buka kurung. Salah, Pale. Apa sih? Oh, jangan emosi. Bujur kah? Rank, buka kurung, address dot select. Rank, cari. Nah, maksudnya apa? Ketika aku ketik A1, dia fokusnya ke sini. Ketik A2, fokusnya ke sini. Paham? Paham? Ketika dia ketemu, baru kita isi datanya. Kalau tadi kan yang ini memasukkan data ke dalam. Kalau yang rumus yang ini, bosku. Yang ini ya? Memasukkan data ya? Sekarang, data yang ada di sini, kita masukkan ke dalam form ini. Rumusnya bagaimana? Pokoknya habis ini langsung coba. Gak apa-apa, kalau mabuk aku kasih antimo. Yang pertama, active cell, apa tadi? Salah gua. Nama TX titik palu ya sama dengan active cell titik offset, ngambil nama dari sebelah kirinya ya 0,1 dot value. Paham? Jadi ketika ini dijalankan, ketik A1 muncul sapi. Ketika di sini ketik A2 muncul aqua. Paham? Bisa kan? Nah, aqua. Kalau nggak mau capek, ini kita copy paste, Ctrl C. Tinggal rubah Pale. Oke. Ininya tinggal kita ganti. Ini titik satuan, ya kan? Kalau mau manggil aja, kalau nggak mau manggil hafal, ketik aja manual jumlah TX. Kalau kamu nggak tahu ketikanmu apa, panggil pakai mi titik harga. Baru di sini mi titik total. Ini kita ganti 01, 02, 03, 04, 05. Play. A3, kagak AD. A2 muncul. Bisa? Mau coba A2 atau lanjut? Nah, sekarang tugas kalian coba dulu. Ini berat ini awal-awal ini, makanya harus konsen. Tapi inilah kamu bayar SPP mahal-mahal jauh-jauh dari Derawan. Nah, di sini kamu buat dulu ini, isi 2 biji dulu ya. Isi isiannya 2 biji. Kemudian daripada itu kamu masukkan rumus yang ini tadi. Ketik manual. Iya. Yang L itu kan? Yang ini, semua ini. Ini semuanya. Sampai bawah. Tadi turunnya kayak apa? Nurunin apa? Teks palu. Tadi nggak mau turun. Turunin apa? Yang mana? BBM. Oh, itu loh, ada lambang di keyboard itu kan ada minus kan? Ada kurang di atasnya minus tuh underscore bawah tuh. Tekan shift baru minus. Oh itu. Baru turun. Kalau nggak mau diturunkan ya sambung aja kayak gini. Nah, tuh sama aja. Tapi masalahnya kalau diginikan di enter jadi error dia. Nggak aktif rumusnya. Error tuh artinya stop. Ini rumusnya nggak sinkron, bermasalah. Visual Basic gitu dia, saling keterikatan. Tuh. Dah, coba dah. Yang ini aja, jangan yang rumus Ihsan Karim Memel, nggak usah, yang ini aja. Nih, yang 2 ini rumusnya, nih. Selesai button sama yang kode TX change itu dulu. Foto dari laptop Bapak. Foto dari ini nak, Laptop laptopku aja. nih, sini.
Ini foto. Bagikan ke grup. Jangan dulu. Kamu pulang juga mau ngapain? Dah, kirim dulu. Coba dulu. Waktunya 5 menit. Dapat aku. Oke, 10 menit. 30 detik. Nih, kada nyaman-nyaman ngajar ini nih kalau kamu tidak bisa konsen. Oh iya, tadi kan belum ke stop ya. Stop dulu coy, 3